Saudara Joko Widodo, seandainya Anda jadi presiden, ada satu hal yang ingin kami tanya, yaitu tentang pemilihan kepala daerah, bupati dan wali kota. Setelah dihitung, kalau pemilihan langsung 500 bupati kepala daerah, bupati wali kota itu kurang lebih membutuhkan biaya 13 triliun kalau pemilihan langsung. Kalau pemilihannya lewat DPRD, berarti kita menghemat 13 triliun. Bagaimana sikap Bapak tentang hal itu? Kemudian bagaimana sikap Bapak tentang tuntutan atau harapan banyak daerah ingin terus menambah pemekaran kabupaten-kabupaten dan provinsi-provinsi baru. Padahal beban terhadap anggaran nasional sudah sangat-sangat berat. Sebagai bentuk dari kedaulatan rakyat, saya kira pemilihan langsung kepala daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur tetap dilaksanakan seperti sekarang. Hanya caranya, yang teknisnya yang harus mungkin kita perbaiki. Dilaksanakan serentak untuk mengurangi biaya, baik di sebuah provinsi atau mungkin bisa di dalam sebuah negara, tetapi ini memerlukan transisi yang agak lama. Kemudian yang kedua, mengenai pemekaran, tempat-tempat yang memang sangat diperlukan untuk dimekarkan dalam rangka lebih mengembangkan provinsi atau daerah itu, tidak ada masalah. Tetapi dengan catatan, apabila nantinya sudah dimekarkan dan mereka tidak bisa mandiri dan mereka hanya membebani, bisa ditarik kembali dan dihapuskan lagi. Pemberiannya diperketat, pemberiannya dicek yang betul, dan yang paling penting jangan sampai ada lobby-lobby lagi, jangan sampai ada dengan cara menekan-menekan ke pusat, tetapi betul-betul dengan kalkulasi dan perhitungan yang betul-betul cermat, teliti, karena jangan sampai anggaran kita habiskan untuk pemekaran dan tidak menyasar pada pelayanan kepada masyarakat, tidak menyasar pada pembangunan di wilayah itu. Memang sistem pilkada kita yang begitu banyak, maka Indonesia merupakan negara yang mempunyai pemilu yang terbanyak di dunia ini. Karena itulah maka, namun demikian pemilihan kepala daerah dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan juga Undang-Undang bahwa pemilihan kepala daerah harus demokratis. Dalam Undang-Undang dikatakan pemilihan langsung. Tentu yang sangat penting di sini, kita tidak akan hanya sekedar mengembalikannya kepada pilkada, tetapi menjamin proses pemilu kada itu berlangsung efisien. Contohnya tadi saya jelaskan bahwa kalau sekarang ada begitu satu provinsi berbeda-beda, harus disatukan. Semuanya ada keseragaman sehingga negeri ini hanya 2 kali melaksanakan atau 3 kali melaksanakan pemilu secara bersamaan. Pemilu nasional DPR sekaligus bersamaan Pilpres pada 5 tahun akan datang. Nanti pemilihan kepala daerah secara bersamaan sehingga efisien, kampanyenya efisien, pelaksanaannya efisien, sehingga tidak lagi membebani biaya sebesar itu. Karena apabila juga dikembalikan ke DPR, belum tentu murah juga, karena bisa-bisa di DPR itu terjadi permainan yang lebih hebat lagi daripada masyarakat. Sehingga kita harus menjamin sistemnya, menjamin demokrasinya, dan menjamin kualitas kepada yang dipilih. Itu tujuannya sikap pemilu seperti itu. Walaupun tadi itu belum dijelaskan seperti apa yang disebut efisien itu, masih kualitatif, belum terukur, tapi memang kita harus melaksanakan sebuah pemilihan yang lebih sehat, yang lebih terukur, yang tidak terlalu boros dengan biaya. Walaupun Undang-Undang Dasar 45 kita tidak mewajibkan pemilihan presiden, bupati, wali kota, gubernur secara langsung sebagaimana pemilihan presiden, namun pemilihan demokratis tersebut saat ini kalau melalui DPR memang masih memerlukan transisi waktu yang cukup kita perlukan. Oleh sebab itu, memang esensinya adalah pemilihan langsung itu memang itulah yang dikehendaki oleh rakyat saat ini. Namun
memang harus kita lakukan dalam kondisi atau keadaan yang betul-betul bisa tidak membebani biaya yang tinggi. Misalkan kalau kita ambil contoh, saat ini sedang digagas untuk pemilihan secara serentak. Saya kira serentak ini akan menghemat biaya yang cukup menekan, cukup murah, dan ini memerlukan waktu yang ke depan ini untuk segera kita persiapkan dengan baik. Mohon, saya tadi kurang begitu jelas tentang pemekaran. Kriteria apa yang Bapak, ya daerah mana? Kalau satu daerah minta, daerah lain juga minta dan tidak dikasih, ini kira-kira bagaimana? Dari segi penghematan anggaran dan dari segi keadilan antara daerah. Ada satu kabupaten sebagai contoh yang jumlah penduduknya hanya 20.000, tapi dikasih pemekaran. Jadi di mana rasa keseimbangan keadilan dengan kabupaten yang umpamanya jumlah penduduknya 3 juta umpamanya. Jadi kami mohon kami ada suatu sikap ketegasan, kira-kira kriteria apa mengizinkan pemekaran baru dan tidak mengizinkan pemekaran baru. Apakah jumlah penduduk, apakah luas wilayah, apakah keamanan atau letak geografis, kira-kira di mana? Tentu saja banyak yang harus dikalkulasi, banyak yang harus dihitung. Tidak mendapatkan manfaat. Tentu saja juga masalah keluasan wilayah itu juga menjadi perhitungan. Karena apa? Daerah yang luas, kemudian hanya dipegang oleh misalnya satu bupati, itu sangat dalam melayani rakyatnya akan tidak akan efektif dan tidak akan efisien. Sehingga ini juga harus menjadi pertimbangan. Jumlah penduduk juga harus menjadi pertimbangan. Apakah penduduk yang hanya sedikit itu bisa diberikan? Saya kira bisa saja, tetapi dengan catatan bahwa nantinya pemekaran ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk rakyat, untuk masyarakat. Intinya adalah kemanfaatan bagi masyarakat, kemanfaatan bagi rakyat, kemanfaatan bagi warga. Arahnya ke sana, bukan memberikan keuntungan-keuntungan kepada elit-elit politik yang ada, yang meminta pemekaran itu. Pertama, terima kasih kepada Hatta, Bapak setuju dengan kami, itu yang pertama. Jadi kita tidak perlu komentari lagi karena beliau 100% setuju. Kedua, menambahkan sedikit tentang pemekaran. Jadi apa yang dikatakan Pak Jokowi tadi, pemekaran itu dilihat tujuannya. Tujuannya ialah setiap daerah baru harus memberikan yang lebih baik kesejahteraannya, lebih baik kemakmurannya, lebih baik investasinya, lebih baik pengelolaannya, dan juga demokrasinya yang baik. Jadi ukurannya tadi sudah dikorkan, apakah luas daerah, luas penduduk, letak wilayah, tapi yang penting efektivitasnya, apakah itu memberikan lebih baik atau tidak. Begitu memberikan lebih baik, boleh kita pakai. Begitu efeknya jelek, kita harus bertindak yang lain lagi. Kalau perlu menyatukan kembali, itu undang-undang menjamin itu. Sehingga asas yang pokok, asas manfaat. Bukan hanya asas geografis, bukan hanya asas penduduk, bukan asas letak, tapi asas manfaat, asas kemakmuran, asas kesejahteraan, dan jangkauan daripada pemerintah itu sendiri kepada daerahnya.